Halo teman-teman, bertemu lagi denganku, ada Megantoro. Oke teman-teman, di video kali ini sesuai dengan judul, aku pengen membahas salah satu berita yang kemarin ya sempat viral ataupun juga sempat jadi perbincangan banyak orang karena menyangkut masa depan juga ya bagi teman-teman mungkin yang masih berada di Indonesia maupun yang sudah bekerja di Jepang, yaitu tentang penghapusan program Jisuse ataupun Kensuse lah, peserta magang ke Jepang ya teman. Nah ini menjadi berita sedih ya mungkin bagi teman-teman yang sudah berjuang di Indonesia ataupun yang masih baru punya niatan pengen bekerja ke Jepang atau pergi ke Jepang, tetapi dapat berita bahwa programnya ini telah dihapus teman-teman. Kemarin sudah diumumkan ya, aku melihat berita pemerintah Jepang menghapus program Jisuse yang dimana pada waktu tahun-tahun sebelumnya itu sebetulnya sudah ada wacana ya 2020 dan juga 2021 sudah ada wacana untuk dihapus, dan untuk berita kemarin itu katanya sudah dihapus dan untuk program penggantinya juga disiapkan teman-teman. Jadi teman-teman jangan berkecil hati ataupun patah semangat ya untuk bisa pergi ke Jepang untuk bekerja, untuk cari pendapatan bagi keluarga, karena program Jisuse itu dihapus karena beberapa alasan yang nanti juga akan aku bahas ya di video kali ini. Dan juga untuk penggantinya itu juga sudah disiapkan oleh pemerintah Jepang menjadi program yang lebih baik lah, seperti itu teman-teman. Jadi jangan khawatir ya untuk teman-teman yang udah dapet job, yang baru belajar bahasa Jepang dan mempersiapkan untuk wawancara ya untuk bisa bekerja di Jepang, itu juga jangan khawatir, nantinya masih ada kesempatan ya. Nah, oke, langsung saja di sini sudah aku siapkan ya nanti poin-poin yang ingin aku sampaikan pada video kali ini. Nah, untuk yang pertama-tama teman-teman, di sini aku pengen bahas ke penyebab ya atau kenapa program Jisuse ataupun program peserta magang itu dihapus oleh pemerintah Jepang. Nah, jadi ini programnya resmi dihapus ya dari beritanya yang aku lihat, dan mulai berlaku pada musim gugur atau Aki tahun 2023, berarti masih nanti sekitaran bulan Oktoberan ya nanti. Nah, untuk penyebabnya yang pertama itu yaitu SDM yang dikirim rata-rata kasar dan tanpa keahlian. Jadi program Jisuse itu kan kebanyakan teman-teman itu yang dikirim ke Jepang itu tidak sesuai yang dipinginkan ya dengan perusahaan Jepang tersebut teman-teman. Jadi seperti ini ya, Jepang itu kekurangan tenaga kerja ya, makanya mereka sangat urgent, yang dimana ketika kita sendiri juga di Indonesia ketika urgent kan yang penting ada gitu kan dicari, makanya rata-rata yang dikirim itu beberapa bukan yang ahli di bidangnya teman-teman. Jadi misalkan pengelasan ya, pengelasan itu kan harusnya kalau bisa dicari yang bisa ngelasnya, tetapi rata-rata yang dikirim itu peserta magang yang belum bisa untuk pengelasan tetapi nanti belajar ya teman-teman di Jepang sini, karena memang untuk titelnya itu kan magang ya bukan pekerja, makanya itulah salah satu kelemahan yang menjadi penyebab dihapusnya program magang ke Jepang teman-teman, karena dinilai merugikan orang Jepang sendiri ataupun perusahaannya. Yang kedua yaitu banyaknya keluhan dari peserta. Nah, kalau tadi dari pihak perusahaan, yang kedua ini berasal dari peserta teman-teman. Jadi untuk peserta magang atau Jisuse-nya itu melayangkan komplain maupun keluhan ya ke pemerintah Jepang maupun ke berbagai lembaga. Nah, salah satunya yaitu perlakuan sewenang-wenang dari atasan. Nah, di sini banyak sekali terjadi kasus di mana untuk atasan ya atau orang yang memiliki kedudukan di perusahaan Jepang itu memperlakukan Jisuse ataupun peserta magang itu tidak sewajarnya, tidak selayaknya, tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak pemerintah Jepang teman-teman. Misalkan juga seperti dari masalah kontrak ya di sini, seperti upah, terus juga lembur. Misalkan lembur dibatasi sampai 40 jam, ternyata bisa sampai 60 jam. Terus juga untuk upah ya teman-teman, upah itu kan ada minimalnya ya. Misalkan juga ada yang dikontrak ya, karena sering terjadi misalkan di kontrak itu gajinya itu sekian yen, nah ternyata yang diterima itu tidak sesuai dengan yang dituliskan di kontrak. Nah, terus juga untuk perlakuan sewenang-wenang ini juga sebetulnya bukan hanya dari atasan saja teman-teman, karena
yang mengalami kekerasan itu atau disusahnya itu kan biasanya berada di lingkungan kerja yang mungkin kurang nyaman bagi peserta magang tersebut teman-teman, misalkan dengan rekan kerjanya maupun dengan sesama temannya. Nah itu juga yang menjadi salah satu keluhan ya teman-teman. Terus juga yang selanjutnya untuk program Jisuse ini kenapa dihapus ya teman-teman, yaitu karena dikritik oleh berbagai pihak ya, bahwa Jepang itu hanya mencari buruh dengan upah yang murah, karena kan memang dari pendapatan sendiri jika dibanding dengan orang Jepang itu Jisuse itu mendapatkan upah yang kurang, ya maksudnya masih di bawahnya lah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Makanya dinilai oleh berbagai pihak, bahkan sampai orang Jepang, aku pernah melihat di suatu berita bahwa orang Jepang sendiri itu sampai demo supaya programnya itu dihapus ataupun ya minimal diperbaiki lah, karena dinilai oleh beberapa orang Jepang itu bahwa program ini tuh menyengsarakan orang asing teman-teman. Karena kan di sini untuk program Jisuse ini kita memang terikat oleh kontrak ya teman-teman. Jadi maksudnya tuh kita nggak bisa untuk seenaknya sendiri, terus juga kita juga dibatasi, dan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti misalkan atasan memperlakukan Jisuse tidak semestinya, terus juga memberikan pekerjaan yang tidak semestinya teman-teman. Misalkan kemarin tuh aku sempat melihat di video ya di ASEAN Bos, kalian bisa cek nanti untuk linknya, mungkin bisa aku taruh di deskripsi, tentang wawancara dengan seorang Jisuse anak Vietnam teman-teman. Jadi di situ dijelaskan ya, dia tuh ditanya-tanya bahwa misalnya ketika 1 bulan bekerja itu dia bekerja sebetulnya 24 hari, berarti kalau 30 hari liburnya sekitar 6 kali ya dalam 1 bulan itu, tetapi cuman dihitung 17 kali ataupun 11 kali. Nah terus juga untuk jam kerja ya seperti yang aku sebutkan tadi, tentang keluhan tentang lembur dan juga jam kerja ya. Nah di situ sempat ditanya teman-teman bahwa dia itu kerja dari jam setengah 9 pagi sampai jam 12 malam, dan itu setiap hari, tetapi hanya ditulis dari jam setengah 9 sampai jam 5 sore saja. Nah maka dari itu upah yang diterima pun juga pasti akan mempengaruhi teman-teman. Jadi seharusnya dia itu lemburnya sampai jam 12 malam, tapi cuma ditulis sampai jam 5, yang mana nanti berefeknya ke gaji, yang harusnya dia itu gajinya besar, maksudnya mendapat pendapatan yang banyak tapi mendapat uang yang sedikit, karena tadi orang Jepang itu menang-menang gitu teman. Karena kan tidak bisa dipungkiri bahwa orang buruk itu ya dimanapun pasti ada itu. Jadi diharap berhati-hati, dan semoga teman-teman yang berangkat ke Jepang maupun yang sudah ada di Jepang mendapatkan perusahaan yang bagus dan tidak terjadi hal yang seperti ini teman-teman. Karena ini salah satu perhatian ya, karena banyak sekali kasus yang seperti ini hanya saja tidak terekspos ya di media, dan terkadang itu yang menjadi tekanan bagi seorang Jisuse itu ya ini, karena kita mau melapor ke siapapun juga susah teman-teman. Misalkan dari video tersebut ya teman-teman, nanti linknya aku taruh di deskripsi, orang Vietnam itu sebetulnya sudah melaporkan ke polisi, tetapi pihak polisi itu menyuruh untuk menyampaikan ke pihak KUMI. Nah pihak KUMI ini kan mendapat uang dari Kaisa atau dari perusahaan, makanya terkadang ketika Jisuse ini melaporkan ya tentang yang ada lapangan itu sangat tidak sesuai ya teman-teman, itu kadang-kadang malah pihak dari KUMI atau pengawasnya itu ya, organisasi pengawasnya itu malah membela perusahaannya karena mereka dibayar. Nah itulah hal-hal yang mungkin menurutku menyebabkan beberapa akhir ini maupun dalam program magang itu banyak sekali anak-anak yang sampai kabur teman-teman, atau pengen pindah perusahaan. Itu kan sebetulnya di program ini kan tidak boleh, tapi karena mungkin dari tekanan itu sehingga banyak sekali kasus kabur ya teman-teman di Jepang ini. Nah kurang lebih seperti itu ya, makanya ini juga menjadi salah satu kelemahan sih. Kalau misalkan bisa nanti diperbaiki ya bagus, apalagi kalau bisa lebih bagus lagi teman-teman untuk setiap kaisa atau setiap perusahaan itu. Kalau mungkin ini dari pendapat pribadi ya, seharusnya bisa menghadirkan orang dari negara yang sama untuk bekerja di perusahaan tersebut. Hal ini kenapa aku sangat menginginkan hal itu teman-teman, karena untuk pihak KUMI itu biasanya menaungi banyak sekali perusahaan yang dimana
banyak sekali perusahaan, juga banyak sekali anak didik atau jisuse, makanya untuk kontrolnya itu susah teman-teman. Jadi hanya melewati laporan-laporan saja. Terkadang juga sering sekali terjadi miskomunikasi, apa yang terjadi di lapangan berbeda dengan apa yang dilaporkan, sehingga kebanyakan teman-teman itu karena dinilai mungkin orang Indonesia kan suka buat onar ya, ataupun mungkin orang Vietnam juga sering berbuat onar, makanya pihak KOMIA itu mungkin menilai kejadian yang sebenarnya itu mungkin yang disampaikan oleh perusahaan, makanya mengesampingkan apa yang disampaikan oleh pihak jisuse-nya atau peserta magangnya. Nah ini yang menjadi salah satu kekurangan teman. Jadi makanya kalau bisa misalkan ada orang, misalkan aku orang Indonesia, nah kalau bisa kan ada orang Indonesia sendiri yang dipekerjakan di perusahaan ya, yang mungkin pengen untuk menerima jisuse-nya dari negara manapun lah. Misalkan kalau orang Vietnam ya berarti nanti ada satu mentor orang Vietnam yang bekerja di perusahaan tersebut supaya tahu untuk kejadian di lapangan itu seperti apa, entah itu masalah lembur, pekerjaan. Nah itu yang bisa menjembatani antara peserta magang dan juga perusahaan, sehingga meminimalisir terjadinya kasus seperti ini teman. Karena kan untuk KOMIA kan juga menaungi banyak perusahaan ya, jadi mungkin untuk fokusnya ke satu tempat itu mungkin agak susah ya. Itu tadi ada beberapa penyebab teman-teman kenapa program jisuse ini dihapuskan. Jadi bukan hanya karena tadi ya dinilai oleh organisasi ataupun orang-orang di dunia ini bahwa program ini banyak kekurangan, tapi bahkan sampai di demo dengan orang Jepang sendiri, karena aku sudah pernah melihatnya di berita sendiri teman-teman. Nah, oke, untuk selanjutnya teman-teman di sini yaitu perubahan dari sistem jisuse. Nah, maksudnya tuh ini kan program dihapus, tapi karena Jepang itu kan tidak bisa dipungkiri bahwa tenaganya itu sangat kurang ya teman-teman. Misalkan untuk tenaga kerja anak yang muda-muda itu kan kebanyakan gimana ya, maksudnya kayak kekurangan tenaga kerja atau SDM, karena orang Jepang mungkin ya senang sekali prosesnya tapi nggak suka hasilnya ya, karena untuk biaya hidupnya kan juga tinggi, makanya masih tetap membutuhkan orang asing ataupun tenaga kerja asing teman-teman, yang dimana ini juga menjadi salah satu kerjasama bilateral ya dengan negara berkembang, karena Jepang kan memang bagus sekali ya untuk belajar, maupun teknologi yang bisa dipelajari itu sangat bagus sekali. Makanya tadi yang seperti aku sampaikan yaitu bahwa program jisuse ini kemungkinan dihapus ya teman-teman, maksudnya sudah dihapus tapi akan disiapkan dengan program yang baru. Jadi tenang saja bagi teman-teman yang masih belajar bahasa Jepang ya, tetap semangat karena sudah disiapkan program baru yang harapannya itu lebih bagus teman-teman. Karena dari program yang lama jisuse ataupun kensuse ini ternyata banyak sekali kelemahan yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk memanfaatkan ya teman-teman sesuatu yang harusnya tidak boleh, sehingga merugikan beberapa pihak seperti itu. Makanya harapannya juga kedepannya bisa lebih bagus. Nah untuk yang pertama teman-teman yaitu adalah bisa pindah perusahaan ya dengan cara tertentu. Jadi di sini sangat bagus sekali teman-teman kalau misalkan teman-teman mendapatkan perusahaan yang mungkin notabene itu buruk ya, bisa aku katakan buruk, entah dari manajemen untuk jam kerjanya, upahnya dan lain sebagainya. Nah itu ketika buruk kita bisa pindah perusahaan teman-teman. Jadi ini juga memberikan solusi bagi teman-teman yang mungkin mendapatkan perusahaan yang buruk, entah gajinya kecil ataupun perlakuannya kurang baik. Nah itu daripada kabur ya teman-teman, maksudnya untuk meminimalisir kabur itu kita bisa pindah perusahaan dengan syarat tertentu ya, mungkin syarat-syaratnya seperti tadi, untuk perusahaannya sudah terbukti melakukan pelanggaran dari aturan ataupun lain sebagainya ya teman-teman. Intinya dengan syarat-syarat tertentu. Nah ini dapat pindah perusahaan. Terus untuk yang selanjutnya di situ ya itu adalah kemampuan bahasa Jepang harus lebih baik, entah mungkin N5 ataupun N4 ya, sama hanya dengan Tokune Gino ya, karena Tokune Gino kan juga ada minimal level bahasanya lah supaya kita bisa berkomunikasi. Nah ini mungkin juga agak susah juga bagi teman-teman yang newbie ataupun yang masih baru belajar bahasa Jepang ya teman-teman, karena aku dulu juga merasakan sendiri untuk bahasa Jepang itu kalau misalkan sampai ke level N ya, N5 masih mending lah, maksudnya sampai N4 itu memang agak susah, harus diperketat juga ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin Jepang ya siapkan
bahasa Jepang yang lebih bagus lagi teman-teman. Ini mungkin juga memberikan solusi bagi perusahaan-perusahaan Jepang ya teman-teman, ketika mereka mendapatkan jisuse yang tidak bisa berbahasa Jepang. Karena aku juga waktu di Senta itu sering menemukan seperti orang Vietnam itu, mereka bahkan ditanya seperti asagoangwa, nandeska, itu seperti tadi pagi makan apa, nani utapi mas taka. Itu saja pertanyaannya sebetulnya itu simple tapi tidak bisa menjawab teman-teman. Itu kan juga menyulitkan ya mungkin bagi sebagian orang Jepang yang bekerja, ketika mereka harus bekerja dan mengajari, tetapi ketika diajak komunikasi itu susah ya. Misalkan kalau ada senpai itu masih mending, cuman kalau nggak ada senpai itu kan juga susah. Nah ini mungkin juga memberikan solusi bagi perusahaan ya, cuman agak memberatkan bagi pihak jisusenya untuk seleksi ya. Kita memang harus belajar bahasa Jepang yang lebih lagi lah. Terus untuk yang selanjutnya yaitu tujuannya ya teman-teman, yaitu dari Jepang sendiri, dari program jisuse itu sendiri awalnya itu membantu SDM di negara Jepang ya yang kurang, dan juga untuk sambil membantu negara-negara berkembang, jadi menjalin hubungan bilateral lah seperti itu. Nah itu diganti dengan mencari tenaga kerja sambil mengembangkan SDM seperti itu teman-teman. Jadi dari tujuannya itu sudah berbeda ya, bukan hanya mencari tenaga kerja tapi juga mengembangkan SDM-nya, yang dimana dahulu itu konteksnya titelnya itu untuk hubungan internasional ya, untuk membantu negara berkembang. Sekarang diganti dengan mencari tenaga kerja, kurang lebih seperti itu. Nah lalu yang selanjutnya yaitu organisasi pengawas ini akan dipertegas lagi teman-teman. Nah ini sangat bagus sekali ya, karena di poin ini itu sering sekali terjadi. Kenapa? Karena pihak Kumiya itu kan menaungi banyak perusahaan ya, seperti yang aku katakan tadi, makanya dia tidak bisa fokus. Dan terkadang karena Kumiya kan juga dibayar oleh perusahaan, makanya ketika ada suatu permasalahan biasanya Kumiya itu lebih berat ke perusahaan tersebut tanpa mendukung dari si jisusenya atau dari peserta magangnya. Nah hal itu yang memberikan tekanan kepada jisusenya ini, sehingga memungkinkan pikiran-pikiran maupun niat untuk kabur teman-teman. Seperti itu ya, karena mungkin juga tekanannya yang terlalu tinggi. Nah ini sangat bagus sekali, organisasi pengawas akan dipertegas agar dia itu adil teman-teman. Kalau misalkan perusahaannya yang salah ya ditegur, kalau misalkan memang anaknya yang terbukti salah ya anaknya yang ditegur, seperti itu teman-teman. Jadi tidak condong ke bagian kanan ataupun kiri tapi adil. Nah lebih bagus lagi seperti yang mungkin aku penginkan tadi atau aku sarankan tadi, kalau misalkan di suatu perusahaan itu ada satu orang khusus yang mengurusi masalah jisuse. Misalkan dia menerima jisuse dari orang Indonesia, nanti ada satu orang Indonesia di perusahaan itu. Terus misalkan kalau perusahaannya itu ngambil dari orang Vietnam, berarti nanti ada satu orang Vietnam di situ, supaya dia itu responnya itu cepat ketika ada masalah, dan juga tahu tentang kejadian yang sebenarnya ketika ada masalah. Jadi mengurangi miskomunikasi teman-teman. Karena terkadang kan memang jisuse itu kalau misalkan ada masalah ya, ini dari pengalamanku, kebanyakan mereka juga akan enggan untuk menyampaikan ke pihak Kumiya ataupun pihak organisasi pengawas ya, karena itu tadi teman-teman, kalau misalkan kita ada masalah, terkadang kita lapor itu kebanyakan malah bukan mendapatkan solusi, tapi malah masalahnya jadi makin ribet seperti itu teman-teman ya. Jadi dengan mungkin adanya satu orang pengawas yang berada di perusahaan itu mungkin bisa menjadi solusi ya. Ini mungkin kalau ditonton sama KBRI ya mungkin bisa menjadi solusi. Terus untuk yang terakhir yaitu pembatasan pengambilan tenaga kerja. Ini mungkin berhubungan dengan kuota ya. Seperti tadi mungkin sebelum kita kan seperti Tokute gitu, misalkan kita mau masuk perusahaan, mungkin untuk persyaratannya itu entah itu skill ataupun bahasanya itu mungkin lebih diperketat dan beda dengan program jisuse yang tidak ada pembatasan. Terus juga untuk skillnya juga nggak masalah, level bahasanya juga tidak terlalu dipermasalahkan ya, karena untuk jisuse itu kan masih gimana ya, kalau sampai di Jepang tuh kebanyakan masih seperti bayi lah, belum bisa ngomong. Nah mungkin dengan adanya pembaruan program ini lebih dipertegas, sehingga nanti juga memudahkan untuk pesertanya sendiri ketika dia bisa berbahasa Jepang. Makanya
di perusahaan itu nanti juga akan lebih mempermudah sehingga mengurangi tingkat stresnya, karena memang stres sendiri kalau misalkan kita diajak ngomong tidak bisa itu kan juga menjadi kesulitan tersendiri teman-teman. Dan mungkin itulah ya beberapa informasi tentang penghapusan program diskusi. Aku harap bisa menjadikan informasi yang bagus buat kalian teman-teman. Tetap semangat, dan juga ini mungkin karena telat ya sebetulnya, aku mohon maaf. Dan mungkin itu saja teman-teman untuk hal-hal yang pengen aku sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat, dan see you di next video. Goodbye.